Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Aldi Zilwa, jurusan Sosiologi Agama. Berbicaranya saya di sini, saya ingin mengerjakan tugas pengenalan ICT, yaitu membuat slide PowerPoint. Oke, langsung saja pada materinya. Pancasila sebagai ideologi negara. Peta konsepnya terdiri atas yang pertama, pengertian ideologi, yang kedua, konsep-konsep dasar ideologi, yang ketiga, sifat ideologi, yang keempat, pentingnya ideologi bagi suatu bangsa, dan yang terakhir adalah tujuan bangsa Indonesia. 1. Pancasila sebagai ideologi suatu negara. A. Pengertian ideologi. Ideologi berasal dari bahasa Yunani, idea yang berarti buah dan pikiran, dan logos yaitu ilmu pengetahuan. Maka ideologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang menjadi paham atau cita-cita. Menurut para ahli, ideologi ada 3 dimensi. Yang pertama, dimensi realitas. Ideologi itu nilai-nilai dasar yang nyata yang berkembang di masyarakat dan dipakai bersama-sama oleh masyarakat. Yang kedua, dimensi idealitas. Ideologi mengandung nilai-nilai ideal yang ingin dicapai oleh masyarakat dalam segala aspek kehidupan. Dan yang ketiga, dimensi fleksibilitas. Ideologi memiliki sifat fleksibel dan selalu berkembang dan terbuka menerima kritik dan saran. B. Konsep-konsep dasar ideologi terdiri atas 3. Yang pertama, prinsip-prinsip dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir adalah menjadi arah dan tujuan yang ingin dicapai. Dan sifatnya yaitu sifat ideologi. Yang pertama, ideologi tertutup. Ideologi tertutup merupakan ideologi yang tidak dapat menerima pendapat baru, bersifat beku dan kaku, sehingga sifatnya statis dan tidak berubah terbuka. Yang kedua, ideologi terbaru. Ideologi terbaru merupakan ideologi yang bersumber dari pandangan hidup bangsa dan nilai-nilai yang menjadi ide, gagasan dan cita-cita yang terkandung di dalamnya digali dari budaya dan penerapannya pun tidak perlu dipaksakan. D. Pentingnya ideologi bagi suatu bangsa. Yang pertama, membentuk identitas negara. Yang kedua, menyatukan anggota negara. Yang ketiga, mengatasi konflik yang terjadi. Yang keempat, membentuk identitas negara. Dan yang terakhir, yaitu mengatasi perbedaan yang terjadi di suatu bangsa. Dan yang terakhir yaitu peranan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1. Menjadi landasan atau pedoman bagi penyelenggara negara untuk menjalankan pemerintahan. Yang kedua, menjadi pedoman bagi warga untuk bersikap dalam hidup bernegara sekaligus menjadi hak-hak dan kewajiban warga negara. Yang ketiga, digunakan sebagai landasan berpikir dan bertindak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan bangsa Indonesia dapat dipelajari dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Dan yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang terakhir adalah ikut serta dalam melaksanakan ketertiban. Oke, kita masuk pada kesimpulannya yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup sekaligus juga merupakan ideologi negara. Dan yang kedua, Pancasila merupakan gagasan dasar yang berkenan dalam kehidupan negara. Dan yang terakhir adalah Pancasila membawa nilai tertentu yang digali dari realitas sosio bangsa Indonesia. Oke, baiklah, itulah penjelasan PowerPoint saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.